Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang kajian tahsin yang insyaallah kita senantiasa istiqomah setiap pekannya di malam Selasa untuk melaksanakan kegiatan ini, yang mudah-mudahan setiap pekan kita istiqomah melaksanakan kajian tahsin. Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmat, hidayah, inayah, taufik dan maghfirah untuk kita semuanya, dan tentunya tambahan ilmu untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma a'nini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma anfa bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma wa zidni ilma wa zidni ilma. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifina. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan barakah pengajian kita pada kesempatan hari ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan ibu bapak kita semuanya, orang tua kita semuanya senantiasa hidup dan kehidupannya senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barokah kajian tahsin kita tujukan untuk tetangga kita, saudara kita, dari telan kita yang jauh ataupun yang dekat, yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Wujud tedamang jismanina, tedamang rohanina, tedamang nyawa rasana, tedamang peribadahanana, tedamang perekonomianana, anu di bumi, anu di rumah sakit. Mudah-mudahan ngalakungan barokah ieu kajian tahsin Allah Subhanahu wa taala kersa ngarawatan panyawatna di pamarinan kesehatan serta pihara-pihari di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna barokah dina kajian tahsin ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diugikeun ka putra-putri putu mantu urang sarena. Mudah-mudahan putra-putri putu mantu urang sarena masih senantiasa dijantankeun janten jalmi-jalmi anu salehah, berbakti ka ibu ramana, berbakti ke masyarakat bangsa sareng agamana. Anu salajengna tilap kalau urang sarena anu sami hadir dina kajian tahsin ieu, mudah-mudahan apapun yang menjadi maksud kita, ya, keinginan kita, keinginan dan maksud yang positif, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabah dan mengabulkannya. Allahumma yuqatil hajat, Allahumma yakfil muhimmat, Allahumma yadfil baliyat, Allahumma rafi'at derajat, Allahumma yashfil amrad, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma agifna bi'idhnillah, inna tawassalna 'alaika ya sayyidi ya habibi ya nabi Allah, inna tawassalna 'alaika ya sayyidi ya habibi ya rasulullah, inna tawassalna 'alaika ya sayyidi ya habibi ya sallallahu alaihi wa sallam. Tubu lana min syarri syai'in bil qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dibuka langsung halaman 1. Kita berhenti dulu Bu yang kemarin, yang alif ya.
bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Langsung loncat ke huruf waw dulu. Ada waw? Waw halaman 3. Saya dulu ya, nanti diikuti. Satu, dua, tiga. Baik, sebelum dilanjut, karena ini huruf waw, maka otomatis yang namanya bibir kita itu agak apa ya, punten, ada nyemonyong ya, namanya, dan tidak akan bisa bagaimanapun juga kalau kita mengucapkan huruf waw, bibir kita sedemikian rupa nggak bisa, tetapi monyong gitu kan. Kamu berikan simkuring marada camaki beki monyong nanti gitu kan, tapi nggak jadi masalah karena memang seperti itulah kenyataannya gitu kan. Diulangi 1, 2, 3. Stop. Wawuna 1, 2, 3. Wawan atau waw? Kalau waktu alif uan, kenapa uan? Tanwin menghadapi alif, tanwin menghadapi hamzah, maka harus dibaca izhar atau jelas. Karena seperti yang pernah saya katakan tempo hari, ya kita belajar seperti ini, ya dalam mengucapkan lafzi huruf hijaiyah ini secara tidak langsung kita sudah masuk juga mempelajari hukum dan mati tanwin gitu. Nah kebetulan di sini kita waw, ada tanwin menghadapi waw, maka si tanwin harus masuk ke dalam huruf waw. Ya di sana harus apa ya? Ada tanwinnya itu masuk kepada waw, istilahnya itu apa namanya? Kenapa biguna? Kupingkan wow, tidak wow, tapi wow harus di sana. Artinya apa? Harus ada guna, harus ada dengung masuk kepada al-khaisu di sini. Maka untuk bisa menjadi guna itu harus ada penahanan dan penekanan dulu 2-3 harakat. Wow, seperti itu. Ulangi 1, 2, 3. Minal muni 1, 2, 3. Masih ada yang wan. Pikir. Wani wauna minal muni 1,
2, 3. Ibu-ibu heula. Wani wauna minal muli. Bapak-bapakeun hiji 2 3. Wani wauna minal muli. Wawi wani wa. 1 2 3. Wawi wani wa. Wawi wani wa. 1 2 3. Wawi wani wa. Wawi ya sekarang kupikir Alhamdulillah. Ya yu yai ya yu yai ya yu yai. 1 2 3. Ya yu yai ya yu yai ya Pinggir. Yu yai yani yaina. 1 2 3. Yu yai yani yaina. Yu yai minal muini. Ulangi bareng 1 2 3. Ya yu yai ya yu yai ya yu yai yu yai yani yaina minal muini Apakah ada yang salah di sini? Ada nggak? Minal muini ya betul ya. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa dari alif langsung ke wawu terus iya? Nah, masalahnya di minggu kemarin ya, untuk huruf alif itu ketika dilihat dari makharijul huruf ya, di sana masuk ke dalam makhraj apa? Al-jauh. Makhraj al-jauh atau rongga mulut itu ada berapa huruf? Kemarin ada 3. Coba lihat halaman itu teh 5 ya, alif, waw dan iya. Maka kita sesuaikan saja dengan itu gitu ya. Jadi agak ngacak jadi masalah. Yang jelas di sini kita ambil dulu berkaitan dengan makhraj al-jauh, karena kemarin kita sudah membahas tentang makhraj al-jauh, yaitu dimulai dengan huruf alif dan kemudian makhraj al-jauh itu ada 3 hurufnya, yaitu alif, waw dan ya. Maka untuk
apa? Simulasi makhraj dan sifatnya itu kita ambil dulu alif, waw dan iya, seperti itu. Baik, kemudian kita dibuka halaman 40. Minggu kemarin kita membahas sifat huruf alif, ya, di mana sifat huruf alif memiliki berapa sifat? Ada 5 sifat. Yang pertama jahr, yang kedua rikhawah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, dan yang kelima adalah ismat. Mudah-mudahan kita masih ingat ya. Jahr itu apa? Dalam pengucapannya harus jelas, sehingga ketika pengucapan si huruf alif tersebut jelas, maka otomatis suara pun ketika didengarkan akan menjadi jelas. Alif, a, i, u, gitu kan? A, i, u, a. Kemudian yang kedua rikhawah, berjalannya apa Bu? Berjalannya suara. Di sini terlihat ketika si alif itu dalam posisi menjadi mad, apa mad? Huruf panjang. Ketika si alif posisinya menjadi huruf mad, huruf yang dibaca panjang, maka otomatis rikhawah, ada suara yang terus mengalir. A, i, u, suara tidak tertahan karena di sana ada rikhawah, suara terus mengalir keluar. Ya. Kemudian juga istifal, terhamparnya lidah ketika mengucapkan huruf a, i, u dibaca panjang misalkan, atau ketika si alif itu dia posisinya diwakafkan sehingga berubah otomatis menjadi hamzah, a, i, u, tetap lidah kita berada di bawah atau di atas? Ada nggak lidah kita dari ujung ke tengah ke pinggir bahkan ke pangkal kita agak naik sedikit ketika mengucapkan huruf alif atau a, i? Tidak, ya. Istifal, terhampar. Kemudian juga infitah, terbuka lebar dalam pengucapannya, tidak boleh ngosong, tidak boleh terbuka setengah, itu, tapi harus jelas a, i, u, a, i, u. Kemudian juga ismat, ya, ismat dalam artian tidak tercegah ketika mengucapkan, hurufnya itu dia tidak tercegah sehingga ringan dalam pengucapan. Lanjut kepada huruf tadi waw, ya. Jika dilihat ternyata sifat huruf alif dengan sifat huruf waw bahkan huruf iya sama atau beda? Sama atau beda? Yang membedakan di sini apa? Nah, ada di sifat yang kelima, ya, sifat kelima dan keenam, ya, ada tambahan. Kalau alif itu dia cuman ada 5 sifat. Kalau waw dengan iya ada 6 sifat. Tapi perbedaan mencolok dari huruf waw dengan iya bila dibandingkan dengan alif apa? Ayat coba. Cuman yang keenam Bu ya? Berarti sama ya? Sama berarti. Pertama waw dia sifatnya jahr, jelas dalam pengucapan. Coba Bu kita simulasi. Wa, wi, wu, au, wa, wi, wu, au, ya, yi, yu, ai, rikhawah. Kamu tolong ditutupan. Nu kedua rikhawah, berjalannya suara. Lihat, ketika si waw dan si iya itu dia dalam posisi mati, ya, dalam posisi mati. Misalkan taunya kata mayat aslinya iya karena apa yang contohnya ya. Pokoknya dalam ketika si waw dan iya itu dia dalam posisi mati, maka otomatis dia dibaca panjang berapa rakaat? Dua harakat bila tidak menghadapi hamzah di depannya. Ya, bila tidak menghadapi hamzah maka dia dibaca dua harakat. Ya, apalagi di sini dia punya sifat lin. Ya, si waw dengan si ya itu dia punya sifat lin, lunak. Maka bisa lebih dari 2 harakat sebetulnya. Ketika diwakafkan, ketika dibaca mati, ya, si waw ini. Nah, ketika dibaca mati maka rikhwah jadi suara atau hembusan napas atau apa namanya? Suara itu dia terus mengalir, ya. Apalagi misalkan ketika dibaca ataupun ketika dimatikan au, misalkan ai, seperti itu.
maka suara itu dia terus mengalir, tidak ditahan, tidak out, tidak tidak seperti itu, tidak ada syiddah di sana. Ya, tapi rikhwah, suara terus mengalir, suara terus berjalan. Ya, apalagi ketika si waw tersebut dia di dalam keadaan waqaf atau diberhentikan atau dimatikan, maka suara berjalan, suara itu akan lebih jelas lagi terlihat. Yang selanjutnya, baik pada sifat waw ataupun sifat iya adalah istifal, sama dengan sifat alif. Apa itu istifal? Si lidah kita itu terhampar, sok orang rauskeun wa. Lidah kita posisi di mana? Nggak boleh, leres. Wa, wi, wu, wow. Nggak boleh, leres. Terhampar kan? Tidak naik dari ujung ke pinggir lidah, bahkan sampai ujung pangkal gitu kan? Itu dia lidah itu tidak ada yang naik sedikit pun. Tapi dia istifal, terhampar. Kemudian baik waw ataupun iya sama dengan alif infitah, terbuka. Ketika pengucapan tidak boleh dibuka sedikit, apalagi setengahnya. Ketika si waw iya kita ucapkan dengan ucapan mulut kita itu dia tidak terbuka lebar ataupun cuma setengah, langsung wow, wi, wu, oh. Nah seperti itu. Jadi harus terbuka jelas. Wa, wi, wu. Mata lamun jahar, maka mesti harus ada infitah seperti itu, karena tidak bisa dipisahkan. Lanjut ismat, ya, ismat itu tidak tercegah ketika pengucapannya, baik ketika diwakafkan pun sama, kecuali aman alif. Ya, meskipun di sana ada misalkan sifat ismat, tapi itu dalam posisi si alif itu dia dalam keadaan menjadi mat. Tapi lamun si alif dia posisi dimatikan, diwakafkan, maka ada syiddah di sana, tertahan gitu. Tapi kalau waw dan iya ketika diwakafkan tidak ada tercegah suara ataupun nafas, maka itu disebut ismat. Lanjut yang keenam adalah lin. Lin itu lunak. Jelas ketika dilihat si huruf waw dan iya ini dalam keadaan mati, lunak. Ya, lunak dalam artian ketika pengucapan gak berat, lunak saja, nyantai saja. Makanya jangan dibuat susah oleh kita. Au misalnya atau ai kumaha, biasa saja lunak. Ucapkan semikian rupa, mengalir begitu saja, tidak usah dipaksakan karena tidak memberatkan ketika mengucapkan wa, wi, wu, wa, wi, wu, au. Ya, dia sifatnya lunak. Baik, kita ulangi dulu dari alif, waw dan iya. 1, 2, 3. Awas A-nya jangan panjang. A ada syiddah di sana. Terus 1, 2, 3. U ani a na minal mu'ni madi a ani a. Pindah ke huruf waw. 1, 2, 3. Wawi ya, ya, yu, ya, ya, yu, ya, ya, yu, ya, yu, ya, ya, na, minal mu'ini mai. Jelas kok ya, tadi yang huruf lin, sifat lin yang ada di waw dengan di iya ketika mati itu jelas lunaknya itu terasa ya. Wu, waw, wu, waw, wali, waw, seperti itu lin. Waw, ya. Kenapa tidak dibaca panjang? Waw, karena si waw sebelumnya dia berharakat apa? Fathah, ya.
ketika dia berharakat fathah, wawu sebelumnya berharakat fathah, wawu sebelumnya berharakat kasroh, waw, maka dia menjadi lim ketika pengucapan lim lunat. Tidak memberatkan, wow, mata tong di hese-hese gitu kan, biasa saja mengucapkannya sesuai dengan hakikat huruf tersebut ketika dia mati, wow. Kecuali kalau si wawu mati kemudian sebelumnya dia ada harakat dhammah, nah baru dia dibaca panjang. Berapa harakat? 2 harakat, seperti itu. Sama dengan iya, ya. Ketika si ya mati sebelumnya ada harakat fathah yai, atau sebelumnya ada harakat dhammah yui misalkan, atau bui atau bui, nah, maka dia menjadi lunak. Terkecuali jika si ia mati sebelumnya ada harakat kasroh, baru dibaca panjang menjadi 2 harakat i. Itu tidak bisa disebut madlin, ya, bacaan panjang tapi lunak bacaannya. Dia mat panjang, tapi ketika selain dhammah, kalau ia selain kasroh, ketika dibaca dia menjadi lunak. Panjang mah panjang, tapi panjangnya dia lunak itu, ya. Tadi wow bisa sampai 6 harakat, ya, wow, ya, seperti itu. Baik, halaman 5. Makharijul huruf bagian A, ya, ini sudah dibahas di minggu kemarin, yaitu al-jauf. Al-jauf itu adalah makhraj rongga mulut. Artinya rongga mulut kita ini menjadi bagian daripada tempat keluarnya huruf hijaiyah, rongga mulut. Ya, seluruh rongga mulut kita yang dimana di sana ada gigi, di mana di sana ada langit-langit mulut kita, ada kemudian lidah kita di sana. Tapi baik gigi, lidah di sana dia tidak berperan aktif. Justru yang berperan aktif itu adalah rongganya itu di sana. Di sana ada ruang, ya, rongga itu ada, berarti ada ruang di sana. Nah, ruang itu yang kemudian menjadi tempat keluarnya huruf. Cuma ada 3 huruf yang keluar dari ruangan itu atau rongga mulut kita itu. Apa saja? 1 alif, 2 waw, dan ketiga adalah huruf iya, yang sifat-sifatnya sudah kita bahas tadi. Ya, bagaimana pengucapannya? Gampang. Itu kan ada alif, ya, tambah alif, alifnya dimatikan, kemudian sebelumnya ditambah huruf apa saja. Misalkan tadi a, ya, atau ba misalkan, atau ta. Maka ketika si alif itu dia dalam keadaan mati, kita baca dengan huruf yang sebelumnya sudah dikasih kasrah misalkan, atau sudah dikasih tanda baca, maka si alifnya itu dimatikan, ta misalkan. Atau mau dipanjangkan boleh ta. Yang kita perhatikan keluar huruf alif tersebut. Apakah ketika dia dalam keadaan hidup a, atau ketika dia dalam keadaan mati a? Di mana keluar bang? Sok rawasen. Iya, itu di rongga. Karawasen. Terasa nggak oleh kita pak ini? Ini paham ya nih? So, kurang buktikan. Ini ada bor yang susah. Alif. Orang berimajinasi ya punya. Alif. Alifnya dimatikan. Sebelumnya kita kasih huruf misalkan sin. Sinnya mau fathah, mau kasroh, mau dhammah. Fathah. Baca 1, 2, 3. Oke, sekarang alifnya misalkan dia dalam keadaan hamzah, berarti dimatikan. Ya, ada syiddah di sana. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Nah, yang dimaksud saya ketika ibu mengucapkan sa, hamzah kan lain sana tapi nona. Hamzah dalam keadaan mati. Di mana eta keluar si alif mati itu? Ah, itu maksud saya, itu di sana dia keluar. Apalagi dalam keadaan dibaca panjang alif, misalkan sa, a, kayak tahu lah kalau mereka sedih. Coba bareng. A, 1, 2, 3. Lidah kita ikutan nggak? Gigi kita, tenggorokan, justru jalan tenggorokan tertutup, betul tidak? Lamun sur bahasa Sunda bu ayat lak-lakan. Kalaupun dia terbuka, tapi suara tidak masuk ke sini. Nah, ya, jadi rongga mulut yang aktif di sana.
si suara itu dia orang manaonnya ngulibek gitu kan, ngulibek dirinya keluar dirinya, paham ya? Nah maksud saya seperti itu. Begitupun dengan waw dan iya, ya waw dan iya. Maka pantas punya kenapa ketika kita bersuci sebelum melaksanakan naon bu? Salat. Kedah naon heula, disunahkan kedah naon heula. Di sana ternyata kita berkumur-kumur, rongga mulut kita itu dipakai untuk apa? Mengeluarkan huruf hijaiyah. Di sana ada alif, di sana ada waw, di sana ada iya. Bahkan harus nama orang teh siwak heula. Ternyata rongga mulut kita itu pun yang di sana tidak ada apa-apa. Lisan kita tidak aktif di sana, gigi kita pun tidak ikut-ikutan, tenggorokan kita pun ya cuman hanya sebatas mengeluarkan suara, tapi suara ngulimbak dirinya ketika ada alif, waw, iya, baik dalam keadaan hidup ataupun dia dalam keadaan mati, huruf hijaiyah keluar dari sana. Maka pantas orang terkena berumur gitu tak. Maka pantas orang ada di piwaran dijaga iya lisan bagi dirinya kalau ada huruf-huruf Al-Quran. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak kita langsung simulasi. Duh saya ada deh baik. Kamar teh baru ayat berapa Al-Fatihah teh? Pinggir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Awas tasdidnya yang ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya ngasihnya 3 lagu saja ya. Nanti itu dibalik-balik. Tadi kan lagu pertama, kedua, ketiga. Udah beres ketiga, balik lagi ke lagu pertama. Sudah maliki apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nadanya sama seperti itu. Jadi kita gunakan 3 saja, Bu ya. Baik, kita ulangi dari ta'ud sampai tadi yang baliki. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Untuk minggu ini dengan segala kekurangan yang ada, semoga maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.